Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Setelah viralnya pesta pernikahan secara tradisional yang sangat meriah yang dilakukan oleh sepasang pengantin remaja di Lombok Tengah atas nama Yulia dan juga Randy Aryawan, ini sekarang berujung ke masalah hukum karena ada laporan yang telah dibuat oleh LPA Mataram, ada Ketua LPA Mataram Joko Jumadi yang memang membenarkan. Bahkan juga dari Kapolres Lombok Tengah pun mengatakan memang betul sudah ada laporan terkait dengan pernikahan tersebut karena diduga adalah melanggar undang-undang terkait dengan perlindungan anaknya dan hukumannya ini pidana bisa sekitar 9 tahun penjara. Ada 3 orang yang diperiksa kemarin, itu ada Yulianya usianya 14 tahun, mempelai wanita, sementara juga Randy Aryawan yang usia 16 tahun, juga ayahandanya dari Yulia bernama Mudan. Dan orang-orang yang dilaporkan ini akan terus bertambah untuk melihat siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ini uniknya gini ya, kok yang dilaporkan 3 orang tersebut? Kalau Yulia dan Randy sudah jelas karena mereka adalah yang melaksanakan pernikahannya. Tetapi kok baru ayah dari pihak perempuannya? Karena kalian masih ingat keterangan dari sejumlah pihak maupun juga kepala desa, ayahnya pun juga mengakui kenapa dilangsungkan pernikahan tersebut karena orang tua dari pihak perempuan pada saat telah terjadi peristiwa yang istilahnya apa sih adatnya kayak kawin culik begitu ya, yang di situ dikatakan bahwa Randy itu sempat membawa Yulia selama 2 hari 2 malam ke Sumbawa dan setelah pulang orang tuanya tidak mau lagi menerima, harus dinikahkan. Nah ini kan ada berhubungan dengan motifnya. Bahkan aku lihat di Facebookku, terutama di Facebook pageku ya di Anjasa Semara, itu ada sebagian orang-orang dari luar negeri ya yang lihat video pembahasan kita, mereka tuh beranggapan bahwa si Yulia itu kelakuannya unik saat pernikahan tersebut adalah karena dia nggak mau dipaksa nikah. Padahal versi dari keluarga dan pengakuan dari mereka tidak ada yang melakukan pemaksaan. Justru malah keluarga sudah menghalanginya. Tetapi mungkin karena cinta mereka sebegitu kuatnya tidak bisa terbendung lagi. Makanya mau nggak mau telah terjadilah pernikahan tersebut. Kalau secara undang-undang, ini itu pernikahan teman-teman. Kan ada banyak yang bilang, Anjas, menikah tuh usia 16 tahun boleh tahu. Aku cek lagi di sini, ternyata syarat usia untuk menikah di Indonesia adalah minimal 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 telah mengubah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang awalnya itu menetapkan batas minimalnya 16 tahun, sekarang menjadi 19 tahun untuk perempuan ya. Laki-lakinya tetap 19 tahun. So, ini clear secara undang-undang dugaannya adalah melanggar. Ada unsur pidana di sana. Tetapi coba kita simak dulu adalah keterangan dari ayah Yulia Muhdan terkait dengan banyak netizen yang bilang bahwa apakah Yulia itu normal gitu, karena kok gayanya unik sekali dalam pernikahan adat kemarin. Dikatakan bahwa namanya juga anak muda, memang dia suka sama musik. Kalau dia mendengarkan musik, mungkin badannya itu refleks melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan dengan pakaian adat seperti itu. Dikatakan mereka itu sudah pernah nikah duluan, sudah nggak bisa lagi dipisahkan. Maksudnya nikah duluan itu adalah bukan secara KUA ya, tapi lebih ke masalah kayak adat yang kawin lari tersebut. Kawin culik istilahnya ya. Coba kita simak salah satu statement di wawancara di Tribun Lombok berikut ini teman-teman. Kan mereka sudah pernah nikah duluan, terus saya pisah. Setelah saya pisah, setelah 1 bulan dia nikah lagi dengan orang yang sama dan dibawa ke luar pulau gitu. Keluar pulau ke pulau Sumbawa nikah gitu. Jadi setelah itu saya berpikir sebagai orang tua, bagaimana ini saya konfirmasi dengan Pak Kades. Bagaimana Pak Kades, kalau udah begini, ya mau tidak mau satu-satunya jalan kita nikahkan aja anak ini. Oh, mau tidak mau satu-satunya jalan kita nikahkan saja. Oke, ini sudut pandangnya pasti bakal berbeda ya antara mereka yang tinggal di daerah. Ada banyak faktor lah, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Ini ya, kalau sudut pandang dari keluarganya Yulia kan mengatakan, ya udahlah udah dinikahin aja. Mungkin kalian sudah ngerti lah sudut pandang mungkin bapak dengan segala macam keterbatasan ya. Tetapi sudut pandang dari mereka yang sudah relatively teredukasi,
Kalau memang anak melakukan kesalahan seperti itu, ya solusinya bukanlah pernikahan. Harusnya kalau kabur seperti itu dijelaskan. Nah, Yulia, kamu itu masih punya masa depan, kamu itu cantik, kamu itu cerdas. Mimpi kamu menjadi apa? Menikah itu juga selain syarat ekonomi, juga syarat kesehatan. Kamu usianya Yulia ini kan masih 14 tahun. Rahim kamu itu masih belum kuat untuk mengandung gitu. Karena kalau kamu nanti seandainya hamil gitu ya, dengan usia kamu 14 tahun, ternyata kan memang di daerah itu termasuk kayak tingkat meninggal ibu pada saat melahirkan tuh cukup tinggi di NTB, terus juga kamu ekonominya gimana, terus psikologinya pada saat kamu nanti lihat teman-teman kamu usia 20-an, jalan-jalan, masih main-main, kamu harus ngurusin anak. Apakah kamu siap? Harusnya kan memang diberikan penjelasan dan juga pengertian sampai ke dalam hatinya. Tapi kita tahu kan, tidak semua anak juga bisa mendengarkan nasihat orang tua. Kadang kalau udah ngeyel banget, memang nggak bisa dipungkiri ya. Anak-anak zaman sekarang itu berbeda sama anak-anak zaman dulu. Tetapi kan ini jelas melanggar undang-undang. Dan kalau udah ngomongin agama dan sebagainya, bahkan ada yang ngebela nih ya, salah satu pihak dari keluarga bilang bahwa ini kan sudah budaya kita, agama kita pun juga menyunahkan, menyebutkan katanya Rasulullah pernah menikahi anak usia 9 tahun dan sebagainya. I mean, itu adalah catatan yang memang dipercaya oleh umat muslim, aku juga umat muslim, tetapi itu ada konteksnya. Aku tidak mau menjelaskan lebih detail, mudah-mudahan kita ikro ya, membaca ya, konteksnya seperti apa. 9 tahun di zaman Rasul, 9 tahun di zaman sekarang jelas sangat berbeda. Kita adalah orang Indonesia, ASEAN. Di Arab itu adalah badannya besar-besar dan kondisinya berbeda. Jadi, aku rasa kita nggak bisa hanya menerjemahkan satu ajaran saklek tanpa ada konteksnya seperti apa. Tapi ini adalah hal yang sensitif, jadi aku harap ya sudahlah itu keyakinan masing-masing. Cuma kita kan ada hukum positif juga ya. Dan ini jelas dalam undang-undang usia 19 tahun adalah batas minimal untuk melaksanakan pernikahan. Ayahanda Yulia juga mengatakan bahwa ini sudah tradisi kita. Kalau seseorang, anak perempuan sudah dibawa lebih dari 1 hari 1 malam, itu sudah nggak enak didengar lagi sama orang lain katanya. Karena di tempat kita ini kan masih kental istilah adat istiadat. Jadi kalau udah dibawa sampai 2 hari 2 malam ya, sehari semalam. Sehari semalam. Itu kan nggak enak didengar orang. Kayaknya kalau kita biarkan kita segera nikahkan, ujung-ujungnya ya seperti saya katakan tadi. Oke. Nggak enak didengar orang. Ini memang menjadi salah satu fenomena di Indonesia ya. Tinggal di kampung itu memang salah satu tantangan terberatnya di sebagian gitu, itu karena omongan orang. Ya, aku tidak bisa menyalahkan kondisi seseorang, kan berbeda-beda ya, masalah faktor pendidikan, ekonomi, dan juga budaya. Tetapi sekali lagi ya, aku rasa untuk hal-hal yang seperti ini, mau kita ekonominya pas-pasan, atau menengah, atau bahkan luar biasa, aku rasa menikah usia 19 tahun di zaman sekarang itu udah sangat muda banget. Apalagi Yulianya ini usianya masih 14 tahun loh. Dia masih kelas 2 SMP. Randy itu antara 16 atau 17 tahun, dia masih kelas 2 SMK. Terlepas mereka punya cinta yang luar biasa, cinta itu kan juga kalau kita sudah dewasa, kita ngerti ya, hidup itu kan tidak melulu hanya masalah cinta, masih banyak faktor yang lainnya. Makanya tingkat perceraian di Indonesia itu cukup tinggi, dan salah satu faktor yang tertingginya adalah karena ekonomi. Oke, kita dengarkan adalah keterangan dari Joko Jumadi, Ketua LPA Mataram, yang mengatakan dengan sangat tegas bahwa jangan kita normalisasikan perkawinan anak, karena di sebagian masyarakat menilai hal itu adalah hal yang biasa dengan latar belakang alibi mereka karena masalah budaya ataupun juga karena masalah agama. Menurut aku, kalau ngomongin ini agamanya maksudnya Islam, aku rasa tidak serta-merta seperti itu. Tidak relevan lagi kondisinya, konteksnya seperti dalam ajaran agama Islam. Cuman karena aku bukan ahli di bidang tersebut, pentafsiran, aku rasa biarkanlah nanti yang ahlinya akan berbicara. Kemudian dikatakan di sini bahwa walaupun tidak ada pemaksaan dalam pernikahan anak di bawah umur, tetapi dalam undang-undang itu jelas sudah termasuk adalah pemaksaan karena tugas orang tua tidak boleh membiarkan anaknya begitu saja. Kita simak keterangan dari seseorang
Joko Jumadi yang sangat vokal, dan dia juga kan tinggal di Lombok, aku rasa nggak gampang menghadapi orang-orang di sekitarnya yang sebagian sepertinya mendukung pernikahan dari Yulia tersebut. Itu telah menggunakan undang-undang melarang perkawinan anak, yaitu di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Itu disebutkan di dalam pasal 10 ayat 2 huruf A bahwa perkawinan anak itu adalah tindak pidana pemaksaan perkawinan. Jadi meskipun itu tidak ada paksaan, tetapi perkawinan anak itu dianggap sebagai sebuah pemaksaan perkawinan. Oke, jadi makanya yang dilaporkan juga adalah orang tuanya di sini. Dan kan secara negara masih belum tercatat ya pernikahan mereka, mungkin baru secara agama. Kayaknya sih seperti itu. Dan kalau seandainya nih sepasang suami istri ini kemudian melakukan hubungan suami istri, ini masih bisa kena pasal loh. Kan kalian tahu, ini Yulia kan masih di bawah pengasuhan orang tuanya. Kalau nanti Yulia mengajukan pelaporan padahal suka sama suka tetapi ada orang tua atau keluarga tidak terima, itu bisa dilaporkan juga, nanti ujung-ujungnya ada hal yang lain. Terus juga masih ada banyak pemikiran menurut Joko Jumadi bahwa di daerah itu bahwa pernikahan sepertinya adalah menjadi solusi katanya. Makanya hukum pidana ini adalah alat terakhir bagi kita semua untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat karena ada banyak dampak kesehatan untuk semuanya, stunting, putus sekolah, kemiskinan, dan banyak lagi. Aku setuju sih, karena memang sebagian orang mikir nikah itu adalah solusi dari segala macam masalah. Kita anggap bahwa ketika anak sudah tidak bisa diatur, umpamanya anak susah untuk diatur, dianggap bahwa ya udah itu solusinya adalah dinikahkan. Nah ini yang menjadi persoalan. Jadi orang tua sendiri seringkali juga menganggap bahwa perkawinan anak itu sebagai solusi, dan ini saya pikir adalah pemikiran yang kurang tepat gitu loh. Ya, jadi aku juga setuju untuk bagian ini, tetapi walaupun aku setuju untuk statement-statement dari Pak Joko, ada beberapa hal juga yang aku harus ada catatan ya. Misalnya kayak yang dilaporkan ini kan orang tuanya, terus ada ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Aku rasa kalau harus dipenjara, menurut aku juga tidak elok. Karena apa? Oke, secara undang-undang mungkin mereka melanggar aturan tersebut, tetapi secara negara, apa yang telah negara ini berikan untuk menanggulangi hal-hal tersebut? Karena ini efeknya kan kayak efek domino gitu loh, penyebabnya tuh domino panjang begitu. Masalah mungkin pendidikan. Habis kan harusnya secara undang-undang nih ya, pendidikan itu adalah hak dari setiap warga negara Indonesia, ekonomi, kemiskinan, dan sebagainya. Jadi aku setuju bahwa pernikahan ini seharusnya tidak terjadi dengan alasan adalah ya selain undang-undang tidak cukuplah untuk mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Cuman kalau mereka harus terkena sanksi pidana, aku juga tidak setuju teman-teman, karena toh tidak ada yang dirugikan di sini. Mereka juga suka sama suka, keluarga pun tidak masalah, terlepas ini melanggar undang-undang secara negara. Cuman aku rasa nggak fair kalau harus ada yang masuk penjara dalam hal ini. Aku harap sih mungkin akan ada kayak restoratif justice. Apakah istilah yang tepat seperti itu? Misalnya adalah ya sudah, pernikahan ini secara agama ya sudah kalau sudah terjadi, tetapi mereka tetap sekolah, mereka tidak boleh tinggal bersama, nanti setelah mereka sudah lewat usia 19 tahun, baru diresmikan pernikahan. Jadi untuk Yulia dan juga Randy, cinta yang diperjuangkan itu akan jauh lebih indah ceritanya dibandingkan hanya segampang itu mendapatkannya. So, aku rasa mereka masih sangat muda, biarlah ini berproses. Itu dulu yang bisa aku update mengenai drama yang luar biasa viral di sosial media ini. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.